Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Gundar Wahyono, pengampu mapel bahasa Indonesia di SMP 1 Bawang. Mohon izin berbagi praktik baik pemanfaatan PMM melalui fitur pembuatan kelas. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah memanfaatkan fitur asesmen dan pembuatan kelas di PMM? Mari Bapak Ibu, kita manfaatkan fitur asesmen dan pembuatan kelas di PMM untuk memudahkan implementasi kurikulum Merdeka, sekaligus meningkatkan kompetensi literasi numerasi peserta didik kita di tempat tugas kita masing-masing. Setelah Bapak Ibu login PMM, di sana terdapat fitur kelas. Bapak Ibu tinggal klik fitur kelas ini, kemudian tambah kelas, diklik tambah kelas di sini. Bapak Ibu tinggal tambah kelas, maka nanti akan muncul fitur pembuatan kelas tersebut dan Bapak Ibu bisa menamai kelas yang Bapak Ibu akan tambahkan. Selanjutnya Bapak Ibu setelah tadi mengklik tambah kelas, Bapak Ibu selanjutnya menambahkan nama kelas. Misalnya ini adalah kelas 9H, tingkatan kelas 9, kemudian tahun pelajaran 2024-2025, selanjutnya klik simpan. Langkah berikutnya Bapak Ibu setelah tadi tersimpan kelas 9H ditambahkan di fitur pembuatan kelas, maka Bapak Ibu adalah memilih AKM kelas. Pilih AKM kelas sesuai dengan fasenya. Di sini misalnya adalah fase D kelas 7, 8 dan 9. Kemudian jenis soalnya literasi atau numerasi dipilih. Di sini misalnya dipilih literasi, maka akan muncul soal-soal asesmen yang kita tidak perlu membuat sendiri, tapi sudah disediakan di fitur PMM ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah tampilan setelah Bapak Ibu tadi memilih fasenya, kemudian jenis soal. Di sini misalnya adalah pilih AKM kelas teks informasi. Maka nanti kita selaku pendidik akan dapat meningkatkan kompetensi literasi numerasi dengan beragam soal yang sudah tersedia, baik itu pilihan ganda murni, pilihan ganda kompleks, atau jenis soal lainnya, yang ini akan sangat bermanfaat bagi peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu pilih cara menggunakan dan kelas tujuan. Ada dua pilihan yang tersedia. Ketika Bapak Ibu akan memilih soal ini dibagikan secara online, maka kita klik yang bagian atas. Artinya soal akan disajikan secara online dalam bentuk tautan ke WA grup mapel yang sudah kita bentuk dengan peserta didik. Atau kita pilih secara offline, berarti soal-soal tersebut akan kita unduh dan akan tersimpan di file laptop kita. Dan ini bisa dibagikan, digandakan kepada peserta didik yang akan mengikuti dalam upaya kita meningkatkan kompetensi literasi numerasi peserta didik kita. Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah membuat tautan. Apabila tadi kita memilih soal tersebut akan dibagikan secara online atau dalam bentuk link tautan, kita tinggal klik saja buat tautan melalui fitur pembuatan kelas di PMM ini. Langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah membagikan tautan. Setelah kita tadi membuat kelas, maka ini soal-soal yang kita pilih secara online bisa dibagikan tautannya lewat grup mapel yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tinggal salin atau copy paste, kemudian ditempel di WA grup mapel kita masing-masing. Maka nanti peserta didik akan bisa mengakses soal-soal tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti peserta didik akan secara otomatis dapat melihat daftar soal yang disajikan secara online melalui HP mereka masing-masing. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah memilih dalam bentuk tautan tidak perlu menggandakan atau mengcopy atau mencetak soal-soal tersebut sejumlah peserta didik yang tersedia, karena sudah dibuatkan dalam bentuk link tautannya. Hanya tinggal klik saja, maka peserta didik akan bisa melihat daftar soal tersebut. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh daftar soal multiple choice multiple answer atau pilihan ganda kompleks. Artinya peserta didik dapat memilih lebih dari satu jawaban benar. Ini tentu akan sangat bermanfaat bagi mereka
dalam upaya kita meningkatkan literasi numerasi peserta didik di tempat kita bertugas. Bapak Ibu, ini suasana kelas ketika saya sudah berusaha menerapkan pembuatan kelas di fitur asesmen PMM, kemudian membagikan soal-soal literasi dalam upaya penguatan literasi numerasi peserta didik di kelas yang saya ampu. Betapa mereka sangat menikmatinya kegiatan pembelajaran pada saat asesmen kali ini. Bapak Ibu, ini suasana kelas ketika saya sudah berusaha menerapkan. Bapak Ibu, manfaat bagi kita selaku pendidik, kita akan bisa langsung mengetahui hasil asesmen yang sudah kita bagikan soal-soal tersebut kepada peserta didik dan tersimpan otomatis di akun PMM kita. Kita nanti akan mengetahui mana peserta didik yang perlu intervensi khusus, mana peserta didik yang sudah mahir, mana peserta didik yang sudah cakap, sehingga ini akan memudahkan kita menindaklanjuti hasil pembelajaran di kelas kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, melalui fitur asesmen dan pembuatan kelas di PMM, kita selaku pendidik leluasa melakukan pembelajaran sesuai tahapan capaian perkembangan peserta didik. Peserta didik juga belajar sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.